Tuan, jangan berhenti dan terus mengemudi. Hentikan mobil. Shenzhen, Tenangla. Haruskah aku pergi? Pergi atau tidak? Apakah kita masih membicarakan Renang? Bicarakan atau tidak? Ibu, Oh, Yang sudah kembali. baik. Uang ini untukmu. Beli pakaian baru untuk diri sendiri. Baik. Jah, hanya air putih biasa. Ya. Ibu, kamu harus lebih banyak istirahat. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal. Tidak baik untuk matamu. Duduk seharian tidak baik untuk pinggangmu. Jah, Kamu di sini. kamu sudah kembali. Duduk. Kamu tadi bersama Zheng Xiaoyan. Ya. Hanya sekali itu saja. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Yang dan Zheng Jiayan tumbuh bersama. Meskipun mereka tidak bersama sekarang, mereka tetap tetangga. Apa salahnya berbicara satu sama lain ketika bertemu? Jangan membuat masalah dari hal yang tidak ada, oke? Aku tidak bertanya padamu. Aku bertanya padanya. Apakah dia punya hubungan apapun dengan keluarga Zheng? Dia sendiri yang tahu. Ibu, aku pergi dulu. Liang, jika kamu tidak bersalah, jelaskan saja. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Yang, menamlah air. Ayo pulang dan bicarakan di rumah. Aku tidak akan pulang. Hari ini, di depan ibumu dan adikmu. Dan jelaskan hal ini dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Aku beritahu kamu, aku bilang kamu tidak berpendidikan. Siapa aku bagimu? Kamu sangat tidak sopan. Kamu terus memanggil ibumu. Lalu kenapa kamu di sini? Jangan buat aku marah di sini. Silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku tidak di sini untukmu. Aku di sini untuknya. Ini rumahku. Liang adalah anakku. Hei, ibu. Oh, Kemeneko. Ibu. Mari kita bicara baik-baik. Ayo pergi. Hei, mereka sedang berbicara. Kamu keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berjanji padaku untuk tidak berbicara dengannya. Tapi kamu berbohong. Dia bukan pembunuh ayahku. Apa salahnya menyapa saat kita bertemu? Itu sapaan. Kamu lihat aku. Aku lihat kamu. Apa yang ada di matamu? Apa yang kamu katakan? Kamu sekarang benar-benar pandai berakting. Hei, siapa kamu? Dari mana kamu? Kamu sengaja melakukannya. Aku sudah sangat menderita. Apakah kamu memikirkan aku? Hei, dosa apa yang harus ditanggung Yang? Dia benar-benar seorang putri. Liang, kalau dia tidak belajar patuh, masa depannya akan sulit. Hei, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku beritahu kamu, di gang kami, banyak gadis ingin menikahi Yang kami. Dan mereka semua cantik. Gadis-gadis harong. Ya, hahaha. Seberapa cantik pun dia hanya tetangga. Bukankah Liangmu meninggalkan cinta lamanya? Naik ke dahan tinggi? Dahan tinggi ini tidak mudah untuk memanjatnya. Baiklah, biar aku jelaskan. Jangan ngomong sembarangan di sini. Apa maksudmu memanjat dahan tinggi? Ah? Itu gadis dari keluarga Cheng yang tidak mau melepas anakku. Kamu tahu? Aku pulang hari ini untuk menjenguk ibuku. Aku masih ada pekerjaan. Jangan pergi, biar aku yang kerjakan. Mau pergi kemana? Pergi kemana saja boleh. Apa maksudmu pergi kemana saja boleh? Kamu selalu menggangguku? Tidak bisa lihat aku sedih? Tidak bisa menghiburku? Apa aku ada di hatimu? Bagaimana aku bisa menghiburmu? Apa kesalahanku? Dan kesini untuk marah-marah. Kamu sangat menyebalkan. Kamu kembali ke sini. Jangan ikut campur urusan orang. Ibu, aku dulu. Yang, mau kemana? Yang, mau kemana? Lihat dirimu. Kamu membuatnya marah. Tidak perlu memarahiku. Aku pulang untuk menjengukmu karena bakti. Tapi bertemu mereka di gang. Mereka sedang mesra. Jujur saja, bukan pertama kali aku melihat mereka seperti ini. Kamu tahu tidak apakah anakmu memikirkan aku? Kamu lebih tahu apakah dia punya niat lain. Kamu dan aku, pergi. Pergi. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku kesini untuk berobat. Kamu kesini untuk berobat? Jauh.
Aku tidak familiar dengan rumah sakit ini. Bisa bantu aku? Tentu, mau ke bagian apa? Kebidanan atau kandungan? Aku rasa aku hamil. Oh. Kamu masih kontak dengan Liang? Aku bilang, bagaimana pendapatmu tentang rekan perempuan ini? Kamu Hila? Kamu ngapain? Aku cuma mau ke dokter. Kenapa? Kamu cuma mau ke dokter? Mau ke dokter kandungan? Aku temani kamu. Aku nggak butuh ditemani. Kamu nggak suka aku sama sekali. Ada yang temani aku. Aku nggak ngomong apa-apa waktu kamu bertengkar dengan Yang di rumahku. Kamu bilang kamu hamil. Ya sudah. Kenapa kamu datang cari Zheng Xiaoyan? Aku cuma mau kasih tahu dia kalau aku hamil anak Liang. Apa salahnya? Setelah semua itu, kamu masih khawatir sama Yang, kan? Kalau gitu, kamu aja yang kerja. Zheng Xiaoyan nggak bisa bantu kamu jaga Liang. Kamu nggak perlu khawatirin Liang. Tapi apa maksud Zheng Xiaoyan ke Liang? Aku lihat jelas. Aku cuma mau kasih tahu Zheng. Suruh dia berhenti naksir Liang. Kalau nggak, bukan cuma aku yang bakal menyesal. Kamu benar-benar hamil? Bukan urusanmu. Kamu kenapa sih? Kamu berharap ada masalah antara kita? Kalau nggak ada masalah, ngapain kamu kesini? Aku kasih tahu kamu. Kamu cuma cari masalah. Aku bisa jamin, Liang nggak ada hubungannya dengan Zheng Xiaoyan. Kamu jamin Liang kabur cari Zheng Xiaoyan? Dia pulang tengah malam. Boleh nggak? Lagi pula, kamu nggak lihat cara mereka saling pandang? Lagi pula, boleh atau nggak? Apa kamu yang jelasin? Atau jamin? Kalau gitu, kamu aja yang ngomong sama Liang. Aku bilang, bisa nggak kamu pisahin mereka? Bisa nggak Zheng Xiaoyan dipisahin? Kamu juga perempuan. Kamu tahu nggak suamimu ada orang lain? Kamu seharusnya nggak tahu. Ayo pergi. Perusahaan besar banget. Aku nggak boleh keluar. Shenzhen, tunggu sebentar. Tenang dulu. Jangan berdebat dengannya. Kamu bisa membicarakannya saat pulang nanti. Aku istrinya. Ini tempat kerjanya. Tidak baik baginya jika kamu bertengkar di sini. Baiklah. Jingjing, ayo kita kembali ke kantor. Hei, Tante. Hei, apakah kamu melihat Lin Yang? Ya, aku melihatnya. Aku bilang padanya kamu ada di sini. Aku pikir kalian semua sudah pergi. Dia sengaja menghindariku? Tidak mungkin. Mengapa dia harus bersembunyi darimu? Hai, hanya bercanda. Ini hanya lelucon. Mereka sering bercanda. Zhen, jangan marah. Jika dia benar-benar hamil, tidak baik untuk bayinya. Yang seharusnya khawatir tidak khawatir. Mengapa kamu khawatir? Aku akan berenang. Tidak mungkin. Liang, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Rumah sakit menelepon dan mengatakan istrimu dirawat di rumah sakit. Rumah sakit mana? Pergi ke rumah sakit kedua. Putrimu terlalu ceroboh. Dia melompat ke air dengan kehamilan 2 bulan. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Pendarahan belum berhenti. Mungkin plasenta belum sepenuhnya dikeluarkan. Kita perlu melakukan kuretase. Aku khawatir apakah dia akan mengalami efek samping. Sulit untuk dikatakan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang teknologi medis sangat maju. Kita tidak takut sakit. Cukup rawat dengan baik. Tapi dia tidak boleh basah selama periode ini. Terima kasih. Terima kasih. Tante, apa maksudmu dengan efek samping? Apakah maksudmu Zhen tidak bisa hamil lagi di masa depan? Ibu, bagaimana kabar Zen? Kamu masih peduli dengan Zhen? Kamu membiarkannya menyelam saat dia hamil 2 bulan. Kamu tidak memberitahuku dia hamil. Zhen itu sifatnya kekanak-kanakan. Dia ceroboh dalam segala hal. Kalau kamu lebih peduli, bagaimana bisa kamu tidak tahu hal seperti ini? Berapa banyak yang dia korbankan untukmu? Di usianya sekarang, dia seharusnya hidup bahagia. Semua ini karena keegoisanmu, dia menderita begitu banyak.
Zen selalu. Kami selalu yang terbaik dan paling disayang dimanapun kami berada. Kurasa sejak dia jatuh cinta padamu, hidupnya semakin buruk sejak menikah. Kamu tidak yakin? Fire Kuketaken. Kalau kamu tidak merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan memaafkanmu. Aku menyuruhmu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jangan tanya aku saat sudah begini. Kamu pergi ke rumah sakit atau tidak? Jah? Kamu pergi ke rumah sakit dan tahu hasil tesnya. Kamu masih menyelam. Jangan bilang aku gila. Kamu sudah dewasa. Hal sebesar ini saja tidak bisa kamu biarkan orang bicarakan. Orang lain tidak peduli padamu, tidak apa. Tapi kamu sendiri bahkan tidak merasa kasihan pada dirimu. Kamu benar-benar memperlakukan hidupmu seperti mainan anak kecil. Bu, aku baru saja operasi. Bisa biarkan aku istirahat? Tunggu sampai aku istirahat dulu sebelum memarahiku. Kamu mau pulang atau tinggal di sini? Aku mau tinggal di rumah sakit. Baik, minta Xiao Wu temani kamu malam ini. Bilang saja kalau mau makan apa, nanti aku suruh jawab. Aku akan minta dia bawa nanti. Tidak, minta Liang saja temani aku. Aku punya. Dia ada waktu? Ya. Aku punya. Kamu pergi ke rumah sakit? Bibi, aku tidak berani memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah pergi. Tapi aku tidak memeriksakan diri. Kenapa? Kamu sudah merasa lebih baik? Apa yang perlu aku lakukan? Kenapa kamu pegang tas itu? Ada sesuatu untukku di dalamnya? Aku tidak tahu kamu sakit. Kamu sangat sibuk. Tentu saja tidak. Istriku sakit. Aku butuh perhatianmu. Kamu mau apa? Aku akan beli sekarang. Perhatian. Kenapa kamu menghindariku siang tadi? Apa? Berhenti berpura-pura. Xiao Chen memberitahuku. Dia bilang aku menunggumu di kantormu. Departemen ada urusan mendesak untukku. Meskipun kamu tidak ingin melihatku, kamu bisa menemuiku dulu. Aku berbeda denganmu. Apalagi departemen mencariku. Bahkan jika direktur mencariku, itu hal besar bagiku. Aku ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik. Aku harus fokus. Aku tidak bisa santai. Atau melakukan apapun yang aku mau. Saat ini, masihkah kamu mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyepelekanku? Aku salah. Aku seharusnya tahu kamu hamil. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana minta maaf padamu. Katakan padaku. Apa yang ingin aku lakukan untukmu? Maafkan aku. Ah. Aborsi harus dirawat di rumah sakit? Wanita lain aborsi sendiri. Bahkan pulang naik sepeda. Kenapa dia begitu cengeng? Ibunya bilang dia banyak keluar darah.
dan melukai tenaga hidupnya. Dia bodoh. Dia bahkan tidak tahu dia hamil lebih dari 2 bulan. Dan menyelam. Bukankah dia mencari mati? Ibunya akan menyalahkanmu nanti. Ibu, kamu benar. Ibunya menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak tahu dia hamil. Apakah dia benar? Bukan kamu yang hamil. Aku belum pernah melihat wanita sebodoh ini. Semua karena nenek itu memanjakannya. Dengar ya, kamu sekarang jadi kambing hitam. Semuanya akan disalahkan padamu. Kamu harus hati-hati. Bisakah aku waspada? Hei, Yang, ini anak laki-laki atau perempuan? Dia begitu kecil. Bagaimana bisa orang tahu? Dengar ya, kalau laki-laki, sayang sekali. Aku lihat perut Liu Feng. Mungkin perempuan. Lagi pula, meskipun mereka punya anak laki-laki, kita tidak akan dekat dengan mereka. Aku juga tidak peduli. Ibu hanya berharap bisa memberimu seorang anak. Ibu, aku belum rencana punya anak dalam beberapa tahun ini. Kamu harus mengerti aku. Aku mengerti kamu. Anakku pasti akan melakukan hal-hal besar. Lihatlah para pejabat dan selebriti yang punya anak terlambat. Menurutku kamu bisa punya anak di usia 40. Asalkan aku bisa hidup sampai menggendong cucuku. Aku sudah puas. Ibu, jangan bicara begitu. Aku sedih mendengarnya. Ibu bicara jujur. Kamu lihat. Kalau kamu punya anak di usia 40, aku melahirkanmu di usia 24 tahun. Ketika kamu 40 tahun, aku akan berusia 46 tahun. Aku sekarang 64 tahun. Kalau kamu punya anak, aku masih bisa membantumu, kan? Tapi kamu 40 tahun, dan istrimu juga 40. Bisakah masih punya anak pertama di usia 40? Dengar ya, orang bilang usia wanita mudah bermasalah saat melahirkan. Ibu, kamu terlalu banyak pikiran. Aku janji sebelum ulang tahun ke-60-mu. Aku akan membuatmu menggendong cucumu. Baik, ibu sudah menunggu hari ini. Pelengken. Aku benar-benar tidak bisa makan. Aku tahu kamu marah, jadi aku tidak begitu tenang. Kehilangan anak adalah hal besar bagi seorang wanita. Merupakan kerusakan psikologis dan fisik yang besar. Zen, aku harap kamu tidak menganggap serius hal ini. Lepaskan saja. Ibu, aku pikir aku tidak bisa akur dengan Liang. Aku tahu kamu sedih. Melihatmu menderita begitu banyak, itu membuatku merasa tidak enak. Jadi aku memarahimu. Aku pikir dia terlalu ceroboh. Meskipun memarahimu, aku harap kamu bisa belajar dari pengalaman, daripada menjadi putus asa. Tapi aku tidak percaya lagi padamu. Ketika dua orang bersama, yang paling penting adalah kepercayaan. Dulu aku tidak berpikir begitu. Tapi sekarang aku tidak menyesal. Apa maksudmu? Aku pikir yang paling penting untuk dua orang bersama adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu akan menghabiskan seumur hidup bersama. Tidak ada yang mulus antara pasangan. Selalu ada berbagai konflik. Apa maksudmu? Jika kamu memiliki keyakinan ini, kamu bisa melewati apapun. Kalau tidak, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, kalian mungkin masih putus. Aku tidak tahu apakah aku punya keyakinan untuk membuat tato. Mungkin dulu aku punya, tapi sekarang... Aku hanya merasa sangat bingung. Aku ingin pergi jalan-jalan sendirian. Dengan kondisi fisikmu sekarang, aku tidak setuju. Tapi jika kamu bersikeras untuk bersantai, Ibu Xiaoli benar-benar tidak di rumah. Dia sedang dinas luar. Kemana dia pergi? Dia pergi ke selatan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini pekerjaan. Aku buru-buru pergi. Kapan kamu kembali? Aku akan kembali saat waktunya tiba. Cuci tanganmu,
Kita akan makan sebentar lagi. Mari lihat bagaimana gaya ini terlihat. Kamu suka? Ayo bandingkan. Oak. Terlihat seperti majalah fashion barat. Aku suka. Aku belum melihat gaun secantik ini selama puluhan tahun. Ini buatan Hong Kong. Madin Prancis, oke? Bicara tentang Hong Kong adalah surga belanja. Dan semuanya bebas pajak. Aku tidak jika kamu punya waktu. Kamu benar-benar harus pergi melihat. Berapa harga gaun ini? Ada label harga di sini. 1.400 yuan, dolar Hong Kong. Ibu, Zen Zen. Kamu juga sudah kembali. Aku buru-buru kembali begitu menerima telepon. Aku belikanmu setelan untuk dicoba. Ya, Oke. Ibu, lihat. Ini kain Inggris. Dulu, setelan kakek Zen Zen terbuat dari kain ini. Pada waktu itu, orang-orang berstatus semua memesan pakaian. Mereka tidak membeli setelan jadi. Terkadang satu gaun harus menunggu setengah tahun. Hei, jangan lepas. Ibuku bilang jika pas denganmu, ini benar-benar cocok. Tidak apa-apa makannya lebih sering di rumah kami. Biarkan kami menikmati pemandangannya. Gaun semahal ini. Jangan dipakai saat makan. Ribet kalau terkena noda minyak. Jah, terlalu mahal untuk dipakai makan. Ibu, ingat ini. Ah, Ya. Bagaimana kabarmu di Guangzhou? Baik. Aku sedang berbisnis. Bisnis apa? Aku berdagang dengan beberapa teman di Heping. Pernah kepikiran buka usaha? Enggak. Kamu nggak cocok buka usaha. Sebenarnya, menurutku keluarga kita udah cukup baik. Satu keluarga, dua sistem. Kamu bisa jadi orang intelek. Dan aku jalankan bisnisku. Nggak saling ganggu. Kamu mikirin aku lagi? Kamu berubah banget. Aku merasa kita makin menjauh. Ya. Ngapain dipikirin? Kalau kamu nggak mau aku pergi, aku nggak akan pergi. Tentu aja aku nggak mau. Kamu lakukan yang kamu suka. Kamu senang, aku juga senang. Beneran? Kamu tahulah. Aku bukan tipe orang yang suka main-main dan romantis. Aku merasa berhutang padamu saat bersamamu. Aku nggak bisa kasih kamu kebahagiaan. Dan bikin kamu menderita. Sekarang kamu punya sesuatu yang kamu suka. Aku juga senang. Aku nggak beliin kamu apa-apa waktu kita nikah. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan. Kamu selalu bilang nggak tahu romantis. Sebenarnya, kamu yang paling romantis. Asal kamu bisa selalu memperlakukan aku seperti ini,
Udah cukup. Aku akan nurut sama kamu. Sebenarnya, kita teman kecil yang tumbuh bareng. Keluarga kita juga tetangga lama. Aku nggak bisa cuekin dia begitu aja. Kamu dengar nggak apa yang aku bilang? Malam itu, hari kita bertengkar. Kamu pergi ketemu dia? Waktu itu fitnah. Aku cuma ngomong asal. Nah, aku bisa ngerti hubungan kalian berdua. Bukan soal perasaan. Cuma hubungan aja. Tidak apa-apa. Oke, aku mengerti. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Sudah kubilang berkali-kali. Setelah kita menikah, beberapa teman sekelas masih menulis surat cinta untukku. Aku membalas semuanya. Sudah kubilang berkali-kali. Tapi kamu tidak pernah berkata apa-apa. Aku pikir kamu lebih dermawan dariku. Dan lebih berbudaya dariku. Aku harus belajar darimu. Hah. Tidurlah. Aku harus bekerja. Aku harus mencari uang untuk menafkahi keluarga. Aku harus berusaha untuk maju. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah dia akan menghargaiku? Aku lelah sepanjang hari seperti seorang cucu. Dia tidak senang jika aku tidak melayaninya dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu harus buat apa. Apapun yang kulakukan, dia tidak puas. Hari ini, dia bahkan menghancurkan jam tanganku. Aku tidak tahu apa yang akan dihancurkan lain kali kita bertengkar. Aku bahkan tidak tahu apa lagi yang harus dihancurkan. Kamu yang memprovokasinya. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Tidak berbicara lebih menyakitkan. Maksudmu ini benar-benar salahku sampai seperti ini. Ini tanggung jawabku. Karena kamu adalah seorang pria. Lin Ning bilang aku dingin, egois, dan tidak peduli. Wanita manapun tidak tahan denganku. Kamu juga berpikir begitu? Aku ingat waktu SD, aku tidak pandai matematika. Aku ingin memukulmu selama ujian. Aku menyontek. Aku akan memberimu telur rebus dan mengatakannya untukmu. Kamu menolak untuk memberiku contekan. Kamu sangat jahat. Ada hal seperti itu. Kenapa aku tidak ingat? Kamu tidak ingat itu benar. Berapa banyak orang pintar yang tidak egois? Kalian semua punya ambisi besar. Bagaimana bisa punya waktu untuk peduli pada orang lain? Zen tidak bodoh. Jika dia mencintaimu, dia akan mengerti kamu dengan sendirinya. Lihat apa yang kamu katakan. Apa aku benar-benar egois seperti itu? Egoismu itu alami, sudah mendarah daging. Tidak bisa diubah. Tapi sekali lagi, kamu juga mengerti perasaan. Hanya saja kamu tidak punya waktu atau tenaga. Orang yang mencintaimu pasti akan memaafkanmu. Di dunia ini, selain kamu, tidak ada wanita lain yang begitu baik padaku. Kamu tidak perlu bersikap keras kepala. Zen adalah anak pejabat tinggi. Sifatnya keras tapi hatinya lurus. Sudah menikah bertahun-tahun, kamu masih tidak mengenalnya. Setidaknya dia tidak akan bermain curang padamu.
Suster, tolong tanya. Ada seorang lansia bernama Li yang mengalami pendarahan lambung. Dia di ruang mana? Belok kanan di pintu, ruang 307. Terima kasih. Sama-sama. Zen Zen, kakak, dan kakak ipar. Hei, Aku belum sempat memberitahumu. Bagaimana kamu tahu? Aku menelepon tempat kerja Li Yang. Dan rekan kerjanya memberitahuku. Jadi aku datang ke sini. Kamu membeli banyak sekali barang. Sayang Wenmo. Dengan senang hati. Kamu pulang dulu. Oh, Hati-hati jangan sampai kehujanan. oh. Kalian berdua bisa ngobrol. Kenapa tidak beli makanan? Oke, ayo pergi. Apa yang kamu mau? Sebenarnya, ayahku sedang tidur. Kamu tidak bisa menemuinya sekarang. Bagaimana kalau kamu datang lain kali? Oh, apa dia benar-benar ada di sana? Aku akan menyapanya. Aku akan memberitahunya. Baiklah, kamu yang bilang. Si sedang menunggu. Aku akan membawakan ini untukmu. Bagaimana kalau begini? Kamu datang lebih awal besok. Aku akan beritahu mereka dulu, oke? kita sudah lama tidak seperti ini. Dan bicara dengan tenang. Bisakah kamu duduk bersamaku setelah kerja? Aku tidak punya waktu. Dazuang tidak dalam kondisi sehat. Pensiun karena sakit. Aku harus pulang dan merawatnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tahu kamu tidak bermaksud apa-apa. Kamu hanya kosong sekarang. Dan ingin seseorang untuk diajak bicara. Tapi tahukah kamu siapa yang kamu hadapi? Dia juga seorang wanita. Dia adalah wanita yang mencintaimu lebih dari apapun. Semangat. Semangat. Tolong beri aku sedikit harga diri. Aku sudah sampai sejauh ini. Mengapa kamu tidak mau membiarkanku masuk? Apakah kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai menantumu? Tidak, ayo pergi. Tolong bantu aku melihat. Terima kasih. Oak. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan tidak bicara? Apakah kamu diam-diam setuju? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku. Tapi kamu punya kata-kata tak berujung dengan kekasihmu. Mengapa kamu tidak berpelukan dan menangis? Mengapa kamu tidak menuduhku memisahkan kalian? Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada yang ingin dikatakan lagi, kan? Aku pikir aku sangat bodoh. Aku menelepon pabrikmu. Mereka bilang kamu ada di sini. Aku ingin melihatmu. Dan melihat ayahmu. Aku ingin memberitahumu bahwa aku ingin hidup bersamamu. Aku bahkan ingin membawa tim dekorasi. Dan merenovasi rumah. Memasang bak mandi dan pemanas air. Aku ingin tinggal bersamamu selama 2 tahun. Aku ingin menjalani kehidupan pernikahan yang normal. Kita bisa pergi kerja dan pulang kerja bersama. Belanja bersama. Oh, jangan sentuh aku. Ayo pulang dan bicarakan ini. Kenapa harus pulang? Takut malu? Apa yang ingin kamu katakan saat kita pulang? Apa? Ayo bercerai. Aku sudah muak dengan hidup seperti ini. Kamu pasti juga sudah muak. Buat apa dipaksakan?
Nona. Menari. Tidak. Ini hanya urusan biasa. Kenapa kamu begitu serius? Siapa yang mau main denganmu? Kamu pikir aku ini apa? Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Hei, bicara baik-baik. Kenapa kamu memukulku? Siapa yang bilang aku tidak lebih baik dari ayam? Apergi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat seperti ini. Apa salahnya tempat ini? Kamu bahkan memakai jas. Sangat norak. Tidak masalah jika aku kampungan. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Aku baru saja menelepon Lin Yang. Tidak bisa tersambung. Aku akan meneleponnya nanti. Lihatlah kota ini. Betapa ramainya di malam hari. Ada begitu banyak orang. Pria. Kekasih. Dan musuh. Hanya aku yang sendirian. Aku selalu sendirian. Aku sudah bilang ke Lin Yang bahwa kamu ada di sini. Dia akan datang menemuimu sebentar lagi. Dia tidak akan datang. Dia punya wanita lain. Kamu salah mengatakan itu. Aku pergi menemuinya beberapa hari yang lalu. Dia seorang workaholic. Dia tidak bisa punya pacar lain yang adalah teman masa kecil. Aku memisahkan mereka. Jadi dia selalu membenciku. Li yang berkata, kamu yang mengajukan cerai. Benar. Dia yang ingin bercerai. Aku hanya memenuhi keinginannya. Siapa Li Yang? Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan pernah menceraikanmu demi orang lain. Dia tidak akan menceraikanmu dengan alasan apapun. Kecuali kamu sangat bersikeras. Apa kamu begitu bersikeras? Terkadang, aku benar-benar ingin bersama orang lain. Karena aku sangat ingin tahu bagaimana reaksinya. Jika dia tahu istrinya tidur dengan orang lain,
Apakah dia masih akan begitu acuh tak acuh? Mungkinkah? Sebaiknya kamu tidak mengambil risiko ini. Kamu tidak sanggup bermain game ini. Bagaimana kamu tahu aku tidak sanggup bermain? Sanggeu, 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 Sanggeu. Kita semua. Kamu merendahkanku dengan melakukan ini. Kamu tahu? Kamu selesai. Chen Chen, apapun yang kamu katakan, kamu hanya ingin memprovokasinya dan menghukumnya. Tapi dengan melakukan ini, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri pada akhirnya. Di hatiku, kamu selalu menjadi wanita yang baik. Aku selalu menganggapmu sebagai putri di hatiku. Kamu tidak bisa melakukan ini pada dirimu sendiri. Siapapun bisa, tapi kamu tidak boleh. Aku hanya menginginkannya. Sanggeu. Aku akan memberitahumu jika aku bisa bermain. Sadar dan jangan begitu semaunya. Jangan lakukan hal yang akan kita sesali. Besok kamu akan kembali ke Beijing bersamaku. Aku akan. Kamu adalah seorang wanita. Butuh perhatian dari seorang pria. Kamu tidak bisa selalu sendirian. Kamu tidak bisa selalu sendirian. Dia tidak membutuhkanku. Dia hanya butuh kesuksesan. Di matanya, aku akan selalu menjadi orang yang paling tidak penting baginya. Kematian tidak penting. Aku tidak ingin melihatnya. Bersamanya, dia seperti sepotong es yang akan membekukanku. Bersamanya hanya akan membuatku lebih kesepian. Lebih kesepian. Haha. Batuk-batuk. Hey, telepon Maberdaran.
Masuk. Halo. Halo. Bisa bicara dengan Chen Sen? Tidak. Siapa kamu? Dia di mana? Kamu Liang kan? Kamu malah menelepon istrimu sendiri. Langka sekali. Sen bilang kamu selalu mengejarnya. Kamu tidak pernah mengambil inisiatif. Hari ini matahari terbit dari selatan. Sayangnya Sen tidak di sini sekarang. Seorang pria baru saja mengajaknya keluar. Kamu sangat peduli dengan siapa dia pergi, kan? Sen bilang kamu egois dan acuh tak acuh. Tapi kamu masih borjuis kecil di hati. Istri kamu adalah properti pribadimu. Kamu sangat cemburu melihat pria lain menunjukkan cinta pada istrimu, kan? Jika kamu di sini, kamu akan marah besar. Wanita secantik Sen, sayang sekali bersamamu. Mutiara dalam kegelapan, dan menyia-nyiakannya. Sungguh sia-sia. Kamu tahu berapa banyak pria yang menghabiskan banyak uang hanya untuk menghabiskan saat bersamanya? Kamu tahu? Kamu tahu kamu masih berani melakukan ini? Kamu hanya bisa menindas wanita. Pengecut yang bergantung pada wanita. Wanita yang pernah mencintai dengan tulus. Kamu adalah mimpi terindah dalam hidupku. Aku tidak ingin merusaknya. Ada apa? Tidak bisakah aku meneleponmu jika tidak ada kerjaan? Sebenarnya, aku sudah meneleponmu beberapa kali. Entah tidak ada yang mengangkat atau sibuk. Aku pikir kamu mungkin sibuk. Jadi aku tidak meneleponmu lagi. Aku juga meneleponmu. Kamu tidak ada. Kapan? Tidak masalah. Aku bertemu dengan Laulu. Dia bilang kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu hidup bebas, kan? Tidak apa-apa. Aku sering memikirkan masa lalu kita di sini. Sekarang aku pikir mungkin aku melakukan kesalahan. Aku selalu mengganggumu dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku terlalu egois. Tapi aku pikir kamu juga harus mengerti. Aku tidak ingin membuat hubungan kita seperti ini. Aku selalu berharap pernikahanku bisa bahagia dan pasangan bisa saling mencintai selamanya. Ah, kamu mendengarkanku?
Ah, Kenapa kamu tidak bicara? Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku benci kamu, diam saja. tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Halo? Jangan pikir aku menelponmu dulu. Seolah aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku beritahu kamu, siapapun yang menelponmu dulu dalam hidup ini, dia adalah cucu sialanmu. Zhen adalah aku. Apakah Li yang bertengkar denganmu lagi? Li yang pasti selingkuh. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Li yang bukan orang seperti itu. Apakah dia salah paham tentang sesuatu? Jangan terlalu emosional saat berbicara dengannya. Apa kamu bercanda? Dia suamiku. Kamu perlu menyusun kata-katamu? Kalian ini siapa sih? Kamu lihat apa? Oh. Oh, Sayang, Susan, kamu kenapa sih? Aduh, kenapa pura-pura mulia? kamu Piker kamu mahasiswi? Kamu tahu siapa aku? Ah, Sakit sekali. Zhen. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakannya, maka pulanglah dan minta maaf pada suamimu. Dan hiduplah dengan baik dan berbudi. Sudah, berhenti bicara. Aku tidak salah. Dia hanya ingin balas dendam pada Liang. Kalau begitu kamu harus rela bermain. Kamu tidak bisa menangani pria yang selalu main-main. Anak, tidak ada yang layak menjadi priaku. Aku tahu kamu ingin seorang pria bersamamu. Dan mereka merayu kamu. Atau berhubungan seks. Mereka mengatakan kata-kata kosong untuk membujukmu. Dan memperlakukanmu seperti gadis kecil. Dan kemudian kamu senang. Kamu benar-benar pikir pangeran tampanmu sudah datang. Fire talking. Ini selatan. Semua sudah dewasa. Dan praktis. Tidak ada yang punya waktu untuk membicarakan perasaanmu yang katanya. Ayolah, pria dan wanita harus bicara perasaan saat bersama. Apa bedanya dengan ayam? Ayolah, berapa umurmu? Dewasa ingin seks. Pria dan wanita sama saja. Sudah cukup. Dasar bodoh. Aku tidak salah.
Zhenzhen. Aku pikir Cejun benar. Apa rencanamu? Aku hanya ingin mengubah gaya hidupku. Dan tidak ingin merasa depresi lagi. Pria bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mengapa kita wanita tidak bisa? Mengapa kita harus menahannya? Mengapa? Aku selalu mengira kamu yang paling progresif dan terbuka. Yang paling progresif dan berpikiran terbuka. Tapi sekarang aku tahu kamu sebenarnya cukup konservatif. Awalnya, aku pikir aku bisa menanganinya. Tapi kemudian aku menyadari, tidak ada dari mereka yang ingin memiliki hubungan yang nyata denganmu. Dan tidak ada dari mereka yang ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Mereka semua membicarakan seks dalam setiap 3 kalimat. Bersama mereka, berbicara tentang perasaan. Aku hanya ingin muntah. Hei, wanita. Tidak peduli seberapa besar perasaan mereka terluka. Mereka masih perlu mencari seseorang yang punya perasaan. Tapi pria, siapa yang berbicara tentang perasaan denganmu? Mereka saling bersaing. Siapa yang lebih tampan? Siapa yang bermain lebih baik? Siapa yang berlari lebih cepat? Sedangkan kita wanita, tidak bisa bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, kitalah yang terluka. Kamu tahu? Halo. Ini kamu. Kamu pikir siapa? Kamu merendahkanku? Kamu tidur larut. Kamu merendahkanku? Aku merindukanmu. Aku merindukanmu sekarang. Sudah larut. Aku tidak bisa tidur. Kamu bisa? Aku harus bangun pagi besok. Kamu masih ada kerjaan besok. Tidur lebih awal. Oke, kamu tutup telepon dulu. Kamu tutup telepon dulu. Maksudmu setelah melalui begitu banyak kesulitan? Sebenarnya, kamu masih menganggap Liang yang terbaik. Bukan yang terbaik. Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Dan orang-orang yang cerdas. Hei, kamu belum bercerai ya? Kalau kamu tidak bisa melepaskannya, kenapa tidak kamu cari dia? Biar aku kasih tahu. Pasangan bisa bertengkar, tapi berpisah dan melakukan hal masing-masing. Kalau lama berpisah, hubunganmu akan renggang. Aku bisa dengar detak jantungmu. Tapi aku tidak dengar apa-apa. Karena detak jantungmu terlalu keras dan menenggelamkan semua suara lain. Aku hanya bisa mendengar suaramu. Aku pikir aku tidak akan pernah mendengarnya lagi. Kamu rindu aku? Aku hanya tidak ingin dia tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Kamu ngapain? Kamu menyiksa diri sendiri ya? Kamu gila. Kamu ngapain? Kamu nelpon siapa? Ke dia. Bilang ke dia. Hahaha. Kamu salah. Tidak mungkin.